Sudah putus cerai kah atau memang seperti apa? Sudah. Putusannya sudah di Oktober 2020. Di mana PA ada negara? PA Cibidong. Jadi alasan Nah, 14 tahun kan bukan waktu sebentar ya, Kak. Iya. Pastinya banyak alasannya, dan ini kan bukan keputusan yang diambil karena satu dua hal dan satu dua hari atau satu dua bulan aja. Jadi sudah akumulasi dan memang akhirnya kita berdua sama-sama memutuskan untuk jalan terbaik memang adalah perpisahan. Poin kesepakatan dari hasil perceraian itu apa ini? Poinnya hasil keputusannya ya cerai talak ya seperti itu. Terus hak asuh anak ke aku karena ada anak yang masih di bawah umur, ya udah di situ aja, kita nggak ada bodoh ini. Kayak nafkah mungkin kan diatur juga nggak sih Kak? Apanya? Nafkah mungkin. Nafkah ini. Kalau nafkah udah kesepakatan di sebelumnya aja sih gitu. Jadi aku nggak ada yang tertulis di mana. Mungkin terkait perpisahan sendiri atau cerai sendiri, itu sudah berapa lama sih pada akhirnya memutuskan di 2005 untuk 2025 ya? Oke. Ya balik lagi kayak tadi aku bilang, ini kan akumulasi yang sudah terjadi, bukan cuma karena ada permasalahan 1-2 hari atau 1-2 bulan ke belakang. Jadi memang kita udah berusaha untuk untuk mengatasinya, dan bolak-balik akhirnya kita memutuskan bahwa ini adalah solusi yang terbaik adalah seperti itu. berapa lama berarti mungkin Mbak selama itu pikir solusinya akhirnya bisa? Cukup lama juga, tapi akhirnya kita memutuskan ya di akhir tahun 2024 sebenarnya kita udah memutuskan, tapi baru bisa kita proses itu setelah kita 6 bulan berpisah dulu ya, pisah rumah, karena memang SOP dari pengadilan adalah diharuskan ada pisah rumah dulu selama 6 bulan baru bisa mengajukan itu kan. Oh, berarti sejak awal 2025 memang sudah pisah rumah ya, Kak Anda? Oh. Untuk memberikan pemahaman mungkin kepada anak-anak seperti apa bahwa tidak lagi bersama. Pemahaman ke anak-anak, malah justru anak-anak kita libatkan sebelum kita proses perceraian ya. Jadi anak-anak tidak aku bukan setelah kita sudah selesai baru anak-anak kita kasih tahu, oh papa sama mama kamu sudah tidak bersama lagi, enggak. Tapi kita memang dari sebelum akhirnya kita memutuskan untuk kita berpisah itu memang kita udah libatkan anak-anak. Aku juga udah tanya pendapat anak-anak bagaimana kalau begini, karena akan ada hal-hal yang kayak yang dulu biasanya ada ayahnya sekarang dia akan jarang, atau ada ibunya akan jarang, akan merepotkan anak juga karena mau nggak mau jadi ada waktu yang hari ini di sini, hari apa di sana gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi kondisi-kondisi itu emang udah aku omongin ke anak-anak dan mereka alhamdulillah menerima gitu. Karena ya alhamdulillah anak-anak zaman sekarang kan mereka cukup kritis ya. Jadi memang harus aku libatkan. Kalau misalnya nggak aku libatkan rasanya nggak ada, karena aku pernah ada di posisi anak gitu ya, sebagai anak yang dimana orang tuanya berpisah, dan aku taunya setelah mereka berpisah di situ rasanya bebannya lebih besar gitu. Tapi begitu kita dilibatkan ya akhirnya mereka paham kalau orang tua atau orang dewasa ada punya permasalahan yang seperti itu. Kak, mungkin yang paling mendasar apa sih Kak, mungkin atau masalah prinsip, atau mungkin maaf gitu masalah ekonomi atau masalah yang lain-lainnya gitu sampai akhirnya memutuskan 14 tahun setelah 14 tahun bersama gitu pisah. Ada masalah ekonomi. Ya. Apakah itu bisa Prinsip mungkin bisa dibilang prinsip juga ya, tapi kalau misalnya ekonomi mungkin bukan yang alasan utama banget, karena itu adalah ekonomi itu hanya kayak impact dari semuanya akhirnya berimpact ke sana. Apakah mungkin memang Kak Andara merasa butuh momentum di mana Kakak butuh bahagia sampai akhirnya pisah udah jalan utamanya gitu Kak, atau seperti apa Kak? Ya juga sih ya, karena aku kan akhirnya baru ketahuan aku punya
mengalami gangguan kecemasan itu di tahun pada saat pandemi. Tapi sebenarnya mungkin aku udah punya gangguan itu dari tahun-tahun sebelumnya, tapi karena pandemi akhirnya kita baru memberanikan diri konsul ke psikolog dan lain-lain, dan psikolog akhirnya yang mendiagnosis bahwa ini bukan cuma sekedar fobia biasa, ini adalah udah masuk ke kategori gangguan kecemasan. Sampai akhirnya muncul fobia, mungkin boleh dibocorin nggak sih Kak? Triggernya macam-macam. Yang punya anxiety pasti ngerasain juga triggernya bisa macam-macam. Apapun pikiran yang bisa yang menjadi pikiran ke kita itu bisa jadi trigger buat orang yang mengalami anxiety. Masalah keluarga menjadi satu penyebab. Masalah keluarga ya mungkin bisa gitu ya, anak ya apa gitu. Jadi apapun gitu, karena aku basicnya juga orangnya pinter ya gitu, jadi lumayan berimpact juga. Bentuk kecemasannya gimana dok? Ketika ada masalah keluarga mungkin, ketika ada merasakan anxiety. Ya seperti normalnya orang-orang yang punya gejala yang sama ya, gangguan yang sama ya, rasa kayak jantung berdebar, terus kayak seperti sesak napas, terus juga ya banyak lah gitu. Kak, apakah memang salah satunya untuk bercerai ini adalah mengurangi rasa kecemasan tersebut untuk salah satu penyembuhan kah atau gimana? Yang kalau misalnya dibilang aku ini kan mungkin terbiasa dengan mengayomi ya gitu. Jadi aku dulu berangkat dari keluarga papa mama bercerai, kemudian merasa punya adik-adik yang harus aku berikan aku berasa kayak dikasih beban tanggung jawab untuk menjaga adik-adik. Dan begitu masuk ke rumah tangga, aku punya anak-anak, aku juga merasa harus seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang aku ngerasanya kayaknya lebih dari seumur hidupku aku banyak memberikan itu kepada orang lain gitu ya. Jadi aku tidak kasihan sama diri sendiri, bahwa diri sendiri ini ternyata butuh loh untuk diperhatiin lebih, makanya mungkin dikasih gangguan seperti ini gitu. Jadi ya mungkin ya bisa dibilang seperti itulah. Mungkin proses dari kan katanya harus bisa rumah selama 6 bulan. Nah 6 bulan itu apa namanya